Dulu kala itu, tanah luas yang sekarang menjadi perkebunan sawit ini, hingga sekarang dibangun mes, memang tempat pembuangan mayat. Jika ada sesosok perempuan yang naksir. Hai, selamat datang di Cerita Misteri. Bersama saya Hairana yang akan membersamai sajian misteri kali ini. Pada cerita misteri kali ini, saya akan membahas cerita mengenai misteri di sebuah perusahaan sawit. Namun, sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke tongkrongan kalian. Oke, berikut adalah ceritanya. Adalah Tony, seorang pria yang bekerja di kebun di daerah Langkat, Sumatera Utara. Dia tinggal di mes karyawan bersama Robi dan Singge. Tadinya, Tony sekamar dengan sepupunya yang bernama Kipli. Tapi tidak lama karena Kipli pindah ke perkebunan sawit di daerah Binjai. Kipli pindah karena mendapat gangguan dari makhluk tak kasat mata di mes itu. Ia kerap mimpi buruk dan ketindihan sampai teriak malam-malam. Gangguan itu membuat Kipli tidak bisa tidur malam, hingga akhirnya dia memutuskan untuk numpang tidur di mes teman-temannya, meninggalkan Tony sendirian di kamar tersebut. Setelah Kipli pindah, gangguan-gangguan itu ganti menyerang Tony. Ia juga kerap mendapatkan gangguan serupa seperti yang didapatkan Kipli sebelumnya, yakni kerap mimpi buruk dan juga ketindihan atau bahasa populernya itu rep-repan. Karena mendapatkan gangguan itu membuat Tony tidur larut malam. Ia kerap menghabiskan waktunya untuk bermain Mobile Legends. Namun, pelarian Tony dengan bermain Mobile Legends ini justru kerap mengganggu Robi dan Singge, di mana saat ia bermain game kerap teriak-teriak sendiri. Hal itu membuat tidur Robi dan Singge terganggu. Hingga pada suatu ketika, Robi ini sempat memarahi Tony karena berisik di malam hari. Setelah dimarahi Robi, Tony ini pindah tempat main game. Dia bermain game bersama teman-temannya di sebuah tower perkebunan. Dia sampai gak tidur selama seminggu full. Kalau diomelin, dia pergi dari rumah. Lanjut main game bersama teman-temannya di tempat tower perkebunan tadi. Banyak yang bilang Tony ini tergila-gila Mobile Legends karena sempat tidak tidur selama seminggu bermain ML. Banyak yang bilang Tony ini tergila-gila Mobile Legends karena sempat tidak tidur selama seminggu karena bermain ML. Tapi Tony ini menyangkal. Dia bukannya tidak mau tidur atau tidak merasa kantuk, tapi di kamarnya banyak sekali bayangan yang mondar-mandir di dalam, sehingga dirinya merasakan panas dan sesak di dalam kamar. Akhirnya Tony pindah tidur ke ruang tamu. Suatu sore sepulang kerja, di mes ada Tony dan Singge. Tony yang sedang main HP seperti biasa di ruang tamu, sementara Singge baru aja mandi. Singge menyuruh Tony untuk segera mandi dengan harapan saat Robi pulang nanti bisa langsung mandi alias tidak ngantri mandi. Tapi Tony nggak nyaut, dia diam aja megangin HP-nya yang masih nyala. Gamenya juga belum dikeluarkan. Tiba-tiba Tony berdiri. Kemudian dia jalan ke kamarnya, terus keluar lagi, lalu jalan ke depan mes, lalu masuk lagi ke dalam rumah. Kemudian dia lalu ke dapur. Setelah itu dia balik ke ruang tamu. Jadi mondar-mandir gitu ya, kayak orang bingung. Jalannya tuh cepet banget. Jadi udah mondar-mandir cepet. Terus dia duduk bersila di ruang tamu menghadap ke dalam kamarnya. Singge pun dibuat bingung dengan tingkah Tony. Akhirnya Singge bertanya, "Kenapa kau?" "Apa? Gak kenapa-napa kok aku," jawab Tony. "Terus kenapa kau jalan mondar-mandir kayak orang bingung gitu?" "Mana ada aku jalan. Dari tadi aku duduk di sini." "Udahlah, mau tidur aku," jawab Tony dengan sewot. Kemudian Tony masuk ke dalam kamar. Pintu kamar dibiarkan terbuka, di dalam kamarnya juga dibiarkan gelap. Singge yang agak risih dengan keadaan gelap lalu menyusul ke kamar dengan maksud menyalain lampu. Tiba-tiba Tony teriak, jangan!" Singge kaget dan tak sengaja nendang kaki Tony. Singge pun berucap, "Aku mau nyalain lampu, sekalian nyuruh kau mandi tuh, udah malam ini. Kau udah kerja seharian, masa gak mandi? Jangan kebiasaan kayak gitulah," ucap Singge. Tapi Tony menolak untuk mandi. Katanya dingin. Bukannya bangun atau mandi, Tony malah narik selimut terus memejamkan mata. Sebelum tidur, Tony bilang,
Jangan bangunin aku ya, biarkan aja lampunya mati, sakit kepalaku. Makin pusing aku lihat cahaya lampu. Akhirnya Singgih keluar kamar, nggak jadi nyalain lampunya. Tak lama kemudian Robi datang dari kebun. Setelah masuk rumah, Robi langsung ngambil handuk, terus mandi, habis itu dia makan di dapur. Nah, Singgih nyusul Robi ke dapur menceritakan keanehan Tony tadi. Robi tidak begitu mendengarkan karena berpikir logis dan mengira itu karena efek gila main game. Tak berselang lama, tiba-tiba Tony teriak dari dalam kamar, "Pergi, pergi kau!" Nah, Robi sama Singgih yang kaget langsung lari ke kamar Tony. Di dalam kamar mereka melihat Tony sedang melotot lihat ke plafon kamar. Jadi dalam posisi tidur, si Tony itu melotot lihat ke atas, ke plafon kamarnya. Wajahnya merah, kedua tangannya dikepalkan dengan keras, suaranya kayak kecekik, persis kayak orang sekarat meregang nyawa. Singgih langsung lari keluar untuk mencari bantuan, tapi dia bingung mau minta tolong ke siapa. Akhirnya dia lari ke rumah Pak Domu yang memang seorang manang. Nah, manang ini adalah orang yang dipercaya bisa mengobati orang sakit dan bisa melihat hantu atau mempunyai kemampuan khusus gitu ya. Tapi sayangnya Pak Domu ini sedang keluar rumah. Singgih pun bingung harus cari bantuan kemana. Tak berselang lama, Singgih akhirnya memutuskan untuk minta tolong kepada Pak Kholis. Pak Kholis ini adalah tokoh agama di kampung situ. Singgih pun pergi ke rumah Pak Kholis. Tapi saat itu Pak Kholis masih di musola. Singgih kembali bingung, mau manggil ke musola takut ganggu, tapi kalau tidak dipanggil kasihan Tony ya kan, takut kejadian fatal kalau kelamaan nunggu. Akhirnya Singgih pergi ke musola dan menunggu Pak Kholis di sana. Di sisi lain, saat menunggu bantuan datang, Robi hanya bisa baca-baca doa. Beberapa kali ia juga membasuh wajah Tony dengan air, juga sambil menekan-nekan ujung kuku jempol kakinya, yang mana menekan jempol kuku dipercaya bisa menyembuhkan orang kesurupan. Meski kuku jempolnya itu udah ditekan-tekan, Tony tidak mengamuk. Dia hanya melotot dan tidak bisa bicara. Robi sampai nangis melihat keadaan Tony yang seperti meregang nyawa. Sementara itu, Pak Kholis akhirnya keluar dari musola. Singgih pun kemudian menghampiri Pak Kholis dan menceritakan kalau Tony kesurupan di mes. Mendengar cerita Singgih, Pak Kholis ini nggak langsung ke mes, melainkan pulang dulu untuk mengambil sebotol air. Singgih pun pulang ke mes dan tak berselang lama Pak Kholis datang dengan membawa sebotol kecil berisi air yang diambilnya tadi. Kemudian Pak Kholis membacakan doa-doa dan mengoleskan air yang ia bawa tadi ke kening dan telapak kaki Tony. Tak hanya itu, Pak Kholis juga memerciki kamar Tony dengan air itu. Setelah itu, Pak Kholis minta agar Tony dipindahkan ke ruang tamu. Kemudian, setelah dipindahkan ke ruang tamu, kondisi Tony masih sama. Badan kaku, tangan mengepal, mata melotot, dan mengerung seperti orang sekarat. Setelah cukup lama, akhirnya Tony mulai sadarkan diri. Badannya sudah tidak kaku, matanya tidak lagi melotot, dan sudah tidak mengerung lagi. Baru aja sadar, Tony ini bilang, "Ai, sakit bener kepalaku. Rasanya mau muntah," katanya sambil bangun. Dia lalu pergi ke WC, terus dia muntah di sana. Karena lama di WC, akhirnya Singgih menyusulnya. Setibanya di WC, Singgih menemukan Tony tergeletak lemas hingga tak mampu berdiri. Singgih pun memanggil Robi dan menggotongnya kembali ke ruang tamu. Setelah ditidurkan, Tony ini kembali berucap. Dia bilang, sakit bener kepalaku kak, rasanya kayak dicincang," katanya sambil mijit-mijit kepalanya dan mengernyitkan dahi. Kemudian Pak Kholis memberi Tony air untuk diminum. Setelah itu Pak Kholis berucap, "Kamu jangan tidur di kamar itu lagi ya untuk sementara," kata Pak Kholis. "Kenapa Pak? Apa yang terjadi dengan Tony?" tanya Robi. Pak Kholis ini bilang, jika ada sesosok perempuan yang naksir, jadi ada sosok perempuan yang naksir Tony. Nah, tadi ketika pas Pak Kholis datang, baru datang ke mes, dia melihat sesosok perempuan lagi tidur di perut dan menekan kepala Tony. Nah, mungkin itu yang membuat badan Tony kaku dan tidak bisa digerakkan. Meski ditiduri perutnya dan ditekan kepalanya, Tony masih sadar karena mampu melawan. "Bukan karena saya," kata Pak Kholis. Pak Kholis kemudian tanya kepada Tony,
"Sejak kapan kamu diganggu seperti ini?" "Sudah lama, Pak. Hampir setiap malam saya diganggu. Karena itu saya nggak bisa tidur," jawab Tony. Setelah kejadian itu, setiap harinya setelah maghrib, Tony pasti bertingkah aneh kayak sebelumnya. Sering ngomong sendiri, tapi saat ditanya kenapa, jawabnya, "Nggak ada apa-apa kok." Dia seperti tidak sadar sesaat, tetapi kalau ditanya, dia nyaut kayak orang bingung gitu. Tatapan matanya kosong, tubuhnya jadi kurus, matanya udah berkantung gitu karena jarang tidur. Bibirnya juga udah pucat. Karena sudah tidak nyaman, Tony dan teman-teman mesnya memutuskan untuk menggelar ritual tenung. Ritual ini ditujukan untuk mencari tahu dari mana datangnya gangguan itu dan mengusir sosok perempuan itu. Untuk melakukan ritual ini hanya perlu beras dan kunyit. Beras dicampur kunyit yang dihaluskan, tali dari kulit kayu atau di kampung itu mereka menyebutnya dengan percak, dan kemudian telur ayam kampung. Setelah dilakukan ritual ini, ternyata sosok tersebut masih saja tidak bisa diusir. Karena hal inilah, Pak Holis menyarankan agar Tony pindah dan pulang ke kampung halamannya. "Bila perlu, tinggal aja di kampung halamannya," kata Pak Holis. "Hantu itu tidak bisa ngikutin sampai nyebrang sungai." Beberapa hari berselang, keluarga Tony datang untuk menjemputnya. Tony istirahat selama 1 bulan, terus lanjut kerja di perkebunan sawit di kampungnya. Dan alhamdulillahnya, dia bisa sembuh seperti sedia kala. Mes ini memang menyimpan banyak cerita horor. Sebelum didirikannya perusahaan sawit, warga ini sudah permisi dulu dengan penghuni tanah. Sudah diadakan ritual juga untuk permisi. Sebenarnya warga asli sana juga tidak kaget dengan banyaknya penampakan hantu di sana. Karena usut punya usut, ternyata dulu kala itu tanah luas yang sekarang menjadi perkebunan sawit ini hingga sekarang dibangun mes memang tempat pembuangan mayat. Kenapa dibilang tempat pembuangan mayat? Karena dulu itu mayat tidak dikubur, jadi langsung diletakkan di tanah, dibiarkan aja gitu, lalu kemudian dimakan sama hewan. Jadi tidak heran kenapa di setiap tempat di sana ada penunggunya. Mungkin kalau mereka bangkit jadinya seperti sekumpulan zombie gitu ya. Salah satu hewan misterius pemakan bangkai yang dipercaya masih ada hingga kini adalah jugam. Jadi jugam ini dipercaya sampai saat ini ada, yang dulunya itu memakan bangkai-bangkai mayat yang dibuang di sana. Entah apa nama yang tepat untuk menjelaskan hewan ini saat ini nggak paham ya, tapi di sana terkenal dengan nama jugam, JUGAM. Coba kalian browsing sendiri mungkin ketemu. Ya, demikianlah sebuah cerita yang menggambarkan suka duka dari pencari nafkah di lapangannya ya. Jadi kesimpulannya, tetaplah bekerja meskipun angker. Wassalam.